Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 3 Desember tahun 2021 adalah Pesta Santo Fransiskus Xaverius, Imam. Fransiskus Xaverius lahir di Navarra, Spanyol bagian utara pada tanggal 7 April tahun 1506. Orang tuanya adalah bangsawan yang kaya raya. Ketika berusia 19 tahun, ia melanjutkan pendidikannya di Paris dan menjalin persahabatan yang erat dengan Ignatius dari Loyola. Persahabatan mereka inilah yang kemudian mempengaruhi hidup Fransiskus. Pada tahun 1534, kedua orang sahabat ini bersama dengan 5 rekannya yang lain mengikrarkan kaul kekalnya di gereja Montmartre. Terbentuklah inti yang kelak berkembang menjadi Tarekat Serikat Yesus. 4 tahun setelah ditabiskan pada tahun 1537, ia pun berangkat ke Asia sebagai misionaris. Selama 10 tahun berkarya di Asia, ia banyak mengantar orang-orang pada iman Kristen yang benar. Tercatat dalam surat-suratnya, banyak penduduk pribumi yang bertobat dan menjadi Kristen. Ia pun meninggal dunia karena sakit ketika akan memasuki daratan Tiongkok pada tanggal 3 Desember tahun 1554. Paus Pius ke-11 menyatakan dia sebagai pelindung karya misi bersama Santa Teresia dari Lisieux. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 9 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan dengan ayat 22 sampai 23. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau seandainya aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi misionaris. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius. Ia pernah mengunjungi Maluku pada awal tahun 1546. Ia menulis kesaksiannya, "Para pelaut menyita seluruh waktuku dari pagi hingga malam. Terus-menerus mendengarkan pengakuan dosa, mengunjungi orang sakit, memberikan sakramen-sakramen dan penghiburan rohani kepada mereka yang akan meninggal dan sering pula berkhotbah." Fransiskus mempermandikan kira-kira 1.000 orang Ambon dan mempersiapkan kedatangan imam-imam baru. Lalu ia menuju ke Ternate pada bulan Juli tahun 1546. Ia meninggal dunia di Sancian pada tanggal 3 Desember tahun 1552. Santo Fransiskus menjadi pelindung utama karya misi. Saudaraku terkasih, ada sebuah pertanyaan yang mempengaruhi hidupnya, dan inilah yang memotivasinya untuk menjadi pewarta Injil yang ulung. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, namun kehilangan jiwanya? Pertanyaan ini sungguh mempengaruhi sikapnya yang mengilhami jalan hidupnya, sehingga ia berani mengabdikan seluruh hidupnya sebagai seorang abdi Allah bagi penyebaran Injil dan pembangunan kerajaan Allah di dunia. Santo Fransiskus berani keluar dari kenyamanan statusnya dan dari kehidupan istana yang serba berkelebihan. Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini mengisahkan Tuhan Yesus yang sudah bangkit mulia, menampakkan dirinya kepada para murid sebelum naik ke surga. Di hadapan mereka ia berkata,
Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kata-kata Yesus ini mengandung suatu perintah kepada para murid-Nya untuk pergi dan memberitakan Injil. Maksudnya adalah agar supaya Injil diwartakan kepada segala makhluk agar semua orang dapat memahami dan menerima kabar sukacita Tuhan dan dengan demikian memperoleh keselamatan. Santo Fransiskus telah menunjukkan bahwa ia adalah seorang misionaris yang taat mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya dalam seluruh kehidupannya. Ia menjadi pewarta ulung sampai ke Malaka, Maluku, dan berakhir di Sancian. Hidupnya ia baktikan secara total untuk mengabdi Tuhan lewat karya misinya. Kita bersyukur karena Santo Fransiskus pernah mampir di Indonesia dan gereja di Indonesia boleh mulai tumbuh dan berkembang sampai sekarang ini. Kita pun diajak menjadi misionaris-misionaris milenial dimanapun kita berada. Mengikuti teladan Santo Fransiskus dengan mendengarkan sabda dan setia melakukannya dalam kehidupan kita, itu berarti kita sudah mulai menjadi misionaris yang baru. Semoga demikian. Amin.